Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Amanina Hasim Putri. Di sini saya akan membahas materi dari hukum acara perdata mengenai gugatan dan permohonan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah hukum acara perdata dan peradilan agama. Langsung saja simak videonya. Dalam hukum acara perdata, pengadilan adalah tempat bagi para pihak untuk membuat penuntutan hak. Apabila ada seseorang yang ingin dipenuhi hak-haknya melalui jalur pengadilan, maka mereka harus mengajukan penuntutan hak. Penuntutan hak di dalam hukum acara perdata itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam bentuk gugatan, yang kedua permohonan. Permohonan dan gugatan ini sangat ditentukan dari ada atau tidaknya unsur sengketa dari tuntutan hak tersebut. Gugatan adalah permohonan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat dan menggugat pihak lain, yaitu tergugat. Contohnya seperti dalam kasus hutang piutang. Dalam perkara hutang piutang ini, terdapat dua pihak yang saling bersengketa. Dikarenakan ada pihak yang bersengketa, maka penentuan haknya di pengadilan dalam hukum acara perdata diajukan secara gugatan. Maka ini disebut dengan gugatan atau kontentiosa. Kemudian, apabila penuntutan hak diajukan oleh para pihak tetapi tidak ada sengketa di dalamnya, maka ini pengajuannya disebut dengan permohonan. Kalau permohonan ini disebut dengan volunteer jurisdiksi atau peradilan yang bersifat volunteer, tidak ada sengketa di sana. Contohnya seperti permohonan perbaikan nama, maka akan ditetapkan oleh pengadilan melalui penuntutan hak dalam bentuk permohonan. Di sini tidak ada lawannya, dan keputusan bersifat menetapkan. Permohonan ini bersifat ex parte, artinya tidak ada lawan, maka putusannya ini bersifat menetapkan atau disebut dengan deklaratoir. Tetapi untuk perkara-perkara tertentu seperti perceraian yang ada di pengadilan agama, jika ada suami yang menggugat istrinya, maka hal ini juga disebut permohonan yang ada lawannya. Hal ini yang membedakan antara permohonan dalam perkara perceraian yang ada di pengadilan agama dengan bentuk permohonan yang ada di dalam hukum acara perdata biasa. Jadi kalau dalam hukum acara perdata biasa permohonan itu tidak ada lawan, tetapi kalau di dalam hukum acara perdata agama khusus untuk seorang suami yang menggugat istrinya ke pengadilan, maka suaminya disebut dengan pemohon, istrinya disebut dengan termohon. Ini pengecualian kata permohonan khusus untuk hukum acara peradilan agama. Selanjutnya yaitu 3 poin penting dalam gugatan. Yang pertama, identitas para pihak. Dalam identitas para pihak, wajib menyertakan kolom agama dan umur. Yang kedua, posita atau fakta hukum. Bagian gugatan yang menguraikan tentang fakta-fakta sosiologis, duduk perkara, fakta hukum harus dijelaskan atau menceritakan kronologinya secara terang-terangan. Yang ketiga yaitu petitum, merupakan bagian gugatan yang memuat hal-hal apa yang secara konkret dituntut atau diminta oleh penggugat untuk dinyatakan atau diterapkan oleh pengadilan dalam putusan. Apa yang ditulis disebut petitum itu harus dipertanggungjawabkan. Lalu, apakah dalam gugatan tergugat bisa menggugat balik penggugat dalam satu perkara yang sama? Jawabannya adalah bisa. Gugatan itu dinamakan rekonvensi. Pasal 132A ayat 1 HIR menyatakan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Gugatan balik kerap dilakukan saat tergugat merasa difitnah. Adapun syarat tuduhan dapat dikatakan sebagai fitnah yaitu perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 311 ayat 1 KUH Perdata. Itu tadi penjelasan materi tentang gugatan dan permohonan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.